pagi umat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Saya harap kita bisa memulai hari ini dengan kesegaran yang baru, bukan hanya karena istirahat malam kita berjalan dengan baik, tetapi karena kita juga mempersiapkan diri untuk diisi, untuk mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu Teize, Penuhi Kami Ya Tuhan. Lagu yang akan diulang-ulang ini saudara dalam beberapa menit akan menolong kita untuk bisa masuk dan mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan suara Tuhan. Kini mari kita sama-sama menyanyikan lagu Penuhi Kami Ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Kini mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, penuhi kami semua dengan damai yang asalnya daripada-Mu. Biarlah damai itu menolong kami untuk bisa tetap tenang melangkah bersama dengan Tuhan
ketika kami menghadapi berbagai proses hidup yang tidak mudah. Tolong dan sertai kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh kami mengerti dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kini mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Yohanes pasal 20. Kita akan baca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak sekadar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu keindahan bekas luka. Ya, saya mau tunjukin sesuatu kepada Bapak Ibu semua. Kelihatan ya? Ini ya, kelihatan ya. Dan saudara, menurut Bapak Ibu semua, bagaimana bekas luka saya? Bagaimana bekas luka yang saya miliki, saudara? Biasanya orang ketika melihat bekas luka saya, responsnya itu menarik begitu ya. Ada yang bilang begini nih, anak perempuan gitu ya, kok kulitnya itu tidak mulus. Ya, ada yang bilang begitu. Tapi ada juga yang bilang mengatakan bekasnya tuh jelek amat sih. Coba dong pakai produk ini, pakai produk itu dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan, aduh sayang banget itu tangannya kenapa bisa begitu, gitu ya, dan seterusnya. Nah saudara, biasanya ketika saya mendengar orang-orang berkata demikian tentang bekas luka saya, maka saya akan merespons dengan mengatakan kalau menurut saya bekas luka yang saya miliki ini bukan sesuatu yang jelek. Ya, saya akan katakan ini bukan sesuatu yang jelek, ini adalah tanda indah yang saya syukuri secara khusus. Kenapa saudara? Karena tiap lihat ini saya ingat kejadian yang menyebabkan luka ini, gitu ya. Waktu itu saya siang-siang sama adik saya, saudara, lagi naik motor. Saya ingat betul kami jatuh keseret karena ada mobil yang nyalip begitu aja tanpa kasih sen begitu ya. Udah keseret terus saudara, lumayan siang-siang, aspalnya panas ya. Lumayan siang-siang. Dan saat itu terjadi saudara, saya jatuh, udah gak bisa ngapa-ngapain begitu ya. Adik saya ini kemudian berdiri, terus dia stopin mobil-mobil yang ada, karena kalau enggak kita mungkin ketabrak mobil ya. Setelah itu dia kemudian jatuh karena dia juga sebenarnya lemas ya. Ketika melihat luka ini saudara, saya mengingat apa yang terjadi saat itu. Jadi saya mensyukuri setiap lihat ini karena aduh, Tuhan jaga dan pelihara saya dan adik saya ya, sehingga dalam kecelakaan itu saudara saya bisa selamat dan syukur ya. Kalau kata orang, untung lukanya ya begini aja gitu ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai bekas luka saudara, sebenarnya bekas luka itu bisa lebih dari sekadar bekas, bisa lebih dari sekadar cerita pahit. Kalau kita mau dengan rendah hati melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam pengalaman tersebut. Bagaimana kemudian saudara kita dimampukan untuk bangkit dan menerima diri kita apa adanya ya. Kita yang punya luka
Tidak hanya secara fisik, tetapi juga batin atau mental kita. Kita yang rapuh, tetapi kita juga yang dikasihi oleh Allah. Ketika seseorang melihat bekas luka, apa yang ada di dalam atau di luar dirinya, itu bisa jadi bentuk kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, setelah Yesus bangkit, Yesus menghampiri para murid yang berkumpul di dalam sebuah ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Dan dalam perikop kita, Yesus dengan jelas mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu karena ia tahu hati murid-murid yang dijumpainya tidak berada dalam keadaan yang damai. Proses yang mereka hadapi membuat mereka terluka begitu dalam. Yesus tahu itu. Oleh karena itu, saudara, Yesus menunjukkan bekas luka yang ia miliki di tangan dan juga di lambungnya bukan untuk merendahkan para murid. Dalam arti begini ya, siapa yang disalib, siapa yang ditikam, siapa yang dicaci maki, siapa yang terluka gitu ya. Bukan dalam arti itu. Ketika Yesus menunjukkan bekas luka yang ia miliki di tangan dan lambungnya, sebenarnya Yesus mau menenangkan para murid yang saat itu sedang berada dalam ketakutan karena terluka melihat proses yang ada. Yesus ingin menguatkan mereka. Yesus ingin memotivasi mereka untuk berdamai dengan luka yang mereka miliki. Dan Yesus mau mereka berani untuk bisa menghadapi orang-orang yang telah dan bahkan mungkin akan terus melukai mereka. Jadi bekas luka, saudara, yang Yesus miliki bukanlah sebuah tanda kegagalan, bukanlah tanda ketakutan, bukanlah tanda ketidakberdayaan, tetapi bekas luka yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya adalah sebuah keindahan, karena di situ ada tanda yang menunjukkan betapa Tuhan benar-benar sayang kepada kita semua. Tanda yang Tuhan tunjukkan menjadi simbol kasih-Nya kepada kita semua. Dia sayang sama kita, saudara, apa adanya. Oleh karena itu, jangan pernah capek dan menyerah sama diri kita sendiri, seberapapun pahit apa yang kita alami. Sekalipun betapa berat yang kita jalani. Kenapa? Karena Yesus gak pernah nyerah sama kita, ya. Oleh karena itu, teruslah berjuang untuk hidup dengan baik. Yesus mau menunjukkan, aku sayang loh sama kalian. Sehingga hiduplah dengan benar, karena kita begitu dikasihi oleh Allah. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua adalah ketika Yesus menunjukkan bekas lukanya, Dia mau mengatakan bahwa ketika Ia turun ke dunia sebagai manusia, melalui luka-lukanya Dia memberitahu kepada kita kalau kita juga bisa saja mengalami proses yang melukai. Proses-proses yang terasa begitu berat. Entah sakit penyakit, saudara, begitu ya, yang kayaknya bikin kita, aduh kalau hidup kok rasanya capek banget. Ya. Yang ketika kita jaga orang sakit kok rasanya melelahkan. Kok habisnya banyak. Kok nggak mudah. Ya, menguras kesabaran, menguras energi. Ada masa di mana kita mengalami proses-proses yang pahit dan melukai. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ketika bisnis kita mungkin gagal, saudara. Ketika kita memiliki permasalahan keluarga tertentu. Ketika sikon pekerjaan kita tidak mudah, membuat kita harus memilih. Dan seringkali membuat kita merasakan dampak yang berat dari pilihan kita. Seringkali kita merasakan hubungan yang rusak, saudara, masalah perekonomian dan lain sebagainya. Tetapi bekas luka itu mau menunjukkan bahwa seberapapun berat yang kita hadapi, tidak percuma, tidak sia-sia kita berpegang dan percaya penuh kepada Tuhan. Luka yang Yesus tunjukkan menjadi sebuah bukti bahwa Ia adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak hanya hidup, tetapi juga mengasihi kita semua. Saudara, di Jepang ada seni yang namanya kintsugi,
ya. Jadi kalau ada keramik yang rusak atau pecah, saudara, maka nggak akan langsung dibuang. Jadi biasanya pecahan atau bagian yang rusak itu akan disatukan dengan pernis yang dicampur dengan emas. Jadi garis-garis, saudara, yang nampak dari emas tersebut adalah gambaran bagaimana kita sebenarnya diajak untuk berdamai dengan luka kita. Kita diajak untuk melihat luka kita sebagai sebuah proses yang justru membuat kita dipoles semakin indah, membentuk kita dengan luar biasa. Luka, pengalaman yang pahit, sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara, bisa membuat kita belajar, berhikmat, dan menjadi waspada. Pengalaman yang pahit bisa membuat kita menghargai dan mensyukuri hal-hal manis yang ada di dalam kehidupan kita. Beratnya hidup seringkali menyadarkan kita kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu, saudara, berproseslah dengan semua luka yang kita miliki. Proseslah semua pengalaman yang kita miliki dengan sebuah kesadaran penuh kalau kita adalah orang-orang yang berharga di mata Allah, orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang berkomitmen untuk selalu bangkit dari kejatuhannya dan memilih untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, sehingga berbagai proses itu boleh menguatkan kita dan menjadikan kita lebih baik lagi dari hari ke hari. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam seluruh proses kehidupan yang kami jalani. Kami mau percaya dan menyerahkan seluruh pengharapan kami, berbagai pergumulan yang kami miliki, berbagai kesakitan dan kekecewaan, kekhawatiran yang kami rasakan. Biarlah Tuhan yang senantiasa meneguhkan langkah juang kami, sehingga kami boleh terus melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan ketika kami memiliki kelemahan atau kesakitan. Biarlah Tuhan yang memulihkan kami, menolong kami untuk bisa terus berpengharapan kalau apa yang baik adalah yang Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga kami boleh terus melihat bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dengan begitu luar biasa. Tolong sertai kami dalam semua pergumulan yang kami miliki. Biarlah itu boleh mendewasakan kami semua. Kami berdoa kalau kami akan menjalani keseharian kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang juga senantiasa menuntun kami, sehingga dalam semua perencanaan yang kami buat pada hari ini, ataupun di hari-hari besok, hari-hari mendatang, kami boleh mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.